Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikram Deni Mukhtar dan teman-teman saya yaitu Alin Agma Resa Suryani, Rifki Aprilian Sukmara, Fahri Ali dan juga Ferry Mukti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen menggunakan jasa servis pompa air toko Adesanyo. Dan nanti akan dijelaskan oleh saya dan juga nanti dilanjutkan oleh teman-teman saya tentang latar belakang dari judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen menggunakan jasa servis pompa air di toko Adesanyo. Nah, sini latar belakang. Pada era globalisasi, kualitas dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Karena kualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pemilihan produk dan jasa bagi konsumen. Kepuasan konsumen akan tercapai apabila kualitas produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan dan peningkatan jasa pelayanan perusahaan semakin menjadi perhatian masyarakat. Aspek pelayanan sangatlah penting bagi perkembangan bisnis perusahaan. Setiap perusahaan harus berada dan berusaha memberikan pelayanan yang optimal, karena terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat-manfaat yang diperoleh, antara lain terciptanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan dan loyalitasnya. Nah, pompa air adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam tanah ke seluruh keran yang ada di rumah dengan cara menghisap air dari permukaan yang rendah ke permukaan yang tinggi. Pompa air adalah alat yang sangat penting bagi kebutuhan rumah tangga karena dengan alat ini dapat membantu masyarakat akan kebutuhan airnya. Salah satu penyedia jasa servis pompa air yang berada di daerah Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, yaitu Toko Adesanyo, melayani berbagai kerusakan yang ada di pompa air, dari kerusakan ringan hingga sampai yang rusak berat. Sekalipun jasa bengkel ini sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu. Nah, di sini ada bahan produksinya. Menurut Gunawan Ali Saputro dan Marwan Asri, jenis-jenis bahan produksi dibedakan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku yang digunakan dalam proses jasa servis pompa air yaitu bahan baku tidak langsung. Karena dalam proses perakitan perbaikan yang sangat dibutuhkan bahan baku penuh seperti kawat tembaga, sel, bearing, kapasitor, snap ring, dan impeller, dan semua bahan baku tersebut sudah jadi. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlengkapan. Perlengkapan atau surplus adalah sejumlah barang milik perusahaan yang sifatnya mudah habis atau bisa dipakai selama berkali-kali dalam jangka waktu tertentu. Barang-barang yang tergolong perlengkapan umumnya relatif kecil dan fungsinya hanya sebagai pelengkap kebutuhan bisnis perusahaan. Namun, perlengkapan bisa menjadi salah satu hal yang membuat biaya perusahaan besar. Untuk mendukung pekerjaan servis pompa air, adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam jasa servis adalah sebagai berikut. Yang pertama, grease atau cleaner baut, digunakan untuk membersihkan permukaan baut yang berkarat yang berfungsi untuk mempermudah melepaskan baut pompa air. Yang kedua, grease atau pelumas bearing, yang berfungsi untuk pelumas bearing yang berkarat. Yang ketiga, seal tip, berfungsi untuk meratakan permukaan as roda pompa air. Yang keempat, lem tetes yang berfungsi untuk merekatkan permukaan yang berbahan PVC. Yang kelima, lem besi, digunakan saat permukaan besi pompa air mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, amplas, yang berfungsi untuk membersihkan permukaan besi pompa air dari karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aprilian Sukmara sebagai materi. Saya akan mempresentasikan tentang produksi dan pengemasan. Langsung saja, produksi dibagi menjadi 13 bagian. Yang pertama, dicek terlebih dahulu dari bodi luar pompa air sebagai memungkinkan bisa diperbaiki atau tidak. Nomor 2, lalu dites langsung pompa air dengan menggunakan aliran listrik.
Yang ketiga, jika mesin pompa air dites menyala dengan normal atau putaran mesin normal, bisa dimulai pembongkaran. Yang keempat, jika mesin pompa saat dites mengalami kerusakan atau putaran mesin yang lambat parah sehingga pijak jasa bengkel mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen apakah tetap ingin diperbaiki atau tidak. Yang kelima, jika tetap diperbaiki maka akan dikenakan tarif yang lumayan mahal, di kisaran 150 sampai 300.000 tergantung jenis ukuran pompa air. Yang keenam, untuk perbaikan mesin biasanya membutuhkan waktu 1 hari penuh dari bisa dikatakan jika konsumsi datang hari ini maka akan selesai besok harinya. Yang ketujuh, jika mesin pompa hanya mengalami kerusakan biasa maka waktu dibutuhkan 30 menit sampai 1 jam perbaikan. Yang kedelapan, kerusakan ringan bisa dikategorikan jika mengalami pergantian sel. Yang kesembilan, kerusakan parah dikategorikan mesin tidak normal atau lemah. Yang kesepuluh, jika mesin pompa air mengalami kerusakan mesin dan memerlukan waktu lama, jika dapat diperbaiki maka pemilik jasa akan menawarkan opsi yang lebih baik. Yang ke-11, tukar tambah adalah opsi jika konsumen ingin segera cepat-cepat pompa air bisa digunakan. 12, untuk tukar tambah sistemnya harga jual pompa air bekas dikurangi harga pompa air yang rusak. Yang terakhir, nomor 13, biasanya untuk tukar tambah bisa memilih ingin pompa air yang baru atau bekas. Jika memilih pompa air yang baru maka biasanya akan semakin mahal. Selanjutnya di bagian pengemasan. Pengemasan dibagi menjadi 4 bagian. Adapun untuk proses pengemasan dalam jasa servis pompa air adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum diambil pompa air, dites di depan konsumen agar bisa melihat secara langsung bahwa pompa air telah selesai diperbaiki. Yang kedua, lalu setelah dites, pompa air di packing menggunakan plastik yang menutupi seluruh bodi pompa air, mengantisipasi jika hujan datang saat membawa pompa air. Yang ketiga, setelah packing menggunakan plastik, selanjutnya pompa air dikemas menggunakan dus untuk melindungi pompa air. Yang terakhir, yang keempat, lalu setelah proses packing selesai dan proses pembayaran selesai, konsumen berhak mendapatkan garansi perbaikan pompa air selama 1 bulan pemakaian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Di sini saya sebagai pemateri. Jadi di sini akan saya bahas tentang promosi dan penjualan. Untuk segi promosi, usaha pompa air ini masih menggunakan manual atau belum menggunakan sistem media sosial. Tetapi juga jasa servis pompa air ini sudah memiliki partner usaha, yaitu bergabung dengan usaha yang bergerak di bidang pengeboran. Jadi sistem promosinya yaitu sistem setiap mitra mengambil produk akan dikurangi 10% dari harga jual. Lalu untuk konsumen biasa jika sudah menggunakan berlangganan akan mendapatkan sebuah harga dari jasa tersebut berupa potongan harga normal, tentunya potongan tersebut sesuai dengan kebijakan dari UMKM-nya. Sedangkan untuk segi penjualannya sendiri yaitu kita mencakup wilayah sekitar, karena kita bukan hanya melayani di tempat saja. Kita memiliki fasilitas jasa pemanggilan servis ke rumah. Lalu ada juga jasa pengeboran sumur. Lalu ada juga fasilitas borongan pasang dari nol untuk penjualan ke konsumen. Kita memiliki beberapa orang yang dikhususkan untuk menjual produk. Kita juga bekerja sama dengan usaha jasa pompa air yang lain yang ada di Rengas Dengklok.
Dan kita juga sering supply barang ke sana sehingga itu juga produk yang tidak dijual. Lalu kita juga bekerja sama dengan para pekerja pengobor sumur sehingga pengambilan produknya dari kita. Selanjutnya ada keuangan. Untuk sistem pencatatan laporan keuangan usaha servis pompa air ini sudah menggunakan sistem digital, yaitu aplikasi kasir toko portable. Walaupun baru menggunakan sistem digital baru-baru ini, tetapi sudah terasa dampaknya karena adanya menggunakan sistem digital, sistem keuangan sudah terkontrol dengan baik dan bisa mengetahui keluar masuknya laba, dan kedepannya usaha ini akan memperbarui sistem penjualan dan juga sistem promosinya menggunakan sistem digital. Karena awalnya jasa ini sistem keuangannya masih menggunakan manual serta perlahan, tetapi akan menggunakan full digital. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen menggunakan jasa toko Adesanyo yaitu dalam peningkatan penjualan serta perbaikan pada bidang jasa servis ini tentunya diutamakan dalam segi pelayanan yang diberikan teknisi yang menangani perbaikan pompa air dengan pelayanan yang baik. Tentunya pelanggan akan merasa aman dan nyaman saat menggunakan jasa servis Adesanyo, serta kualitas yang diberikan oleh jasa servis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Dengan demikian, jasa servis pompa air Adesanyo harus konsisten memberikan kualitas yang terbaik bagi pelanggan. Dengan kualitas akan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Tentunya bila hal ini konsisten dilakukan, maka pelanggan akan merasa puas yang akhirnya akan merekomendasikan kepada pelanggan lain. Tentunya tidak hanya kualitas, usaha dalam bidang servis ini pun yang sangat berpengaruh, yaitu ketepatan waktu, karena biasanya sebelum melakukan perbaikan terdapat perjanjian terlebih dahulu dengan pelanggan. Bila jasa servis pompa air Adesanyo dapat menepati waktu sesuai dengan ditentukan, maka pelanggan akan merasa puas. Selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas jasa servis pompa air. Yang pertama ada key partner. Toko Adesanyo memiliki bekerja sama atau penyuplainya, yaitu ada di PT Tirta Kencana Tata Warna, ada dari Sumber Jaya. Terus untuk aktivitasnya sendiri yaitu memperbaiki pompa air yang rusak, menerima pemasangan pompa air baru. Terus value proposition Toko Adesanyo adalah UKM yang bergerak di bidang jasa servis pompa air dengan memberikan kualitas terbaik agar konsumen merasa puas servis di tempat kami. Terus selanjutnya ya ada key resource. Aset fisiknya yaitu berupa fasilitas infrastruktur bangunan, bengkel dan mesin. Selanjutnya ada intelektual, brand hak paten, copyright, database customer dan database partnership, informasi rahasia perusahaan, human tenaga kerja, finansial sumber daya keuangan, cash and credit. Selanjutnya ada cost structure, ada pembelian perlengkapan suku cadang pompa air, pembelian pelumas, pembelian baut, pembelian pelumas bearing, pembelian seal tip dan lain-lain. Selanjutnya ada review stream, pendapatan servis pompa air. Pendapatan lainnya yaitu ada di perbaikan mesin cuci, perbaikan alat teknik, dan pemasangan instalasi listrik. Selanjutnya yaitu ada customer relationship. Di online ada akun Instagramnya yaitu Toko Adesanyo. Di Facebook juga sama, Toko Adesanyo Dengklok. Offline-nya yaitu ada jasa panggilan servis ke tempat, melayani langsung di tempat. Selanjutnya ada customer segment. Semua kalangan masyarakat yang ekonominya kurang mampu sampai yang tinggi yang membutuhkan jasa servis pompa air. Untuk channel sendiri, Toko Adesanyo memiliki email yaitu tokoadesanyo@gmail.com, sosial media marketing, email marketing, self service. Terima kasih.